Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2023 ini. Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada salah seorang peserta seleksi P3K untuk P3K tenaga teknis yang mengadu, yang curhat bahwa nilainya adalah nilai tertinggi pada CAT ya, Computer Assist Test, tetapi dia tidak lolos sebagai P3K. Sehingga dia, peserta seleksi P3K ini mempertanyakan terkait dengan hal tersebut. Dan yang lolos sebagai P3K malah yang nilainya jauh lebih rendah. Dan ternyata setelah ditelusuri, kemungkinan karena peserta yang nilainya jauh lebih rendah ini memiliki sertifikat kompetensi yang bisa menambah nilai kompetensi teknis ya, sesuai dengan persyaratan yang ada. Tetapi ternyata setelah ditelusuri kembali, peserta yang nilainya tinggi yang diduga memiliki sertifikat kompetensi ini ternyata tidak memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan tersebut. Dan peserta ini malah mengaku dia juga tidak tahu kenapa nilainya bisa setinggi itu. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Bagaimana kelanjutannya, apakah peserta dengan nilai CAT yang tinggi ini yang akan lolos sebagai P3K, dan bagaimana perlakuan dari BKPSDM untuk menyikapi hal ini. Langsung saja kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan adanya peserta dengan nilai CAT P3K tertinggi tetapi tidak lolos sebagai P3K ya. Diberitakan oleh lampung.tribunnews.com. Judulnya, nilai CAT P3K tertinggi tak lolos, peserta yang lulus ternyata tak punya sertifikat profesi. Kita coba bacakan ya. Polemik tentang pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K di pesisir barat Lampung akhirnya sedikit menemukan titik terang. Wahyuni, peserta seleksi yang dinyatakan lulus P3K teknis bagian Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat, saat ditemui Tribun Lampung mengatakan tidak mengetahui dari mana berasal penambahan nilai yang ia peroleh. Ia mengaku tidak memiliki sertifikat kompetensi analisis kebijakan level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Sertifikat Nasional. Untuk penambahan nilai itu saya nggak tahu, saya juga nggak punya sertifikat profesi, ungkapnya. Selasa 19 Desember ini harusnya ya, 2023. Dikatakannya, pada saat pendaftaran seleksi dirinya hanya memasukkan persyaratan administrasi sesuai persyaratan. Dalam persyaratan itu juga tidak ada penjelasan agar memasukkan sertifikat yang dimaksud. Wahyuni mengungkapkan ia sendiri telah dipanggil oleh BKPSDM Pesisir Barat untuk dimintai keterangan. Kemarin saya sudah dipanggil oleh BKPSDM. Keterangan saya seperti yang saya katakan tadi. Saya tidak tahu penambahan nilai itu dari mana. Saya nggak punya sertifikat, jelasnya. Atas polemik yang terjadi, ia menyatakan siap jika dipertemukan dengan Fitri dan siap menerima keputusan yang diambil oleh BKSDM setempat. Sebelumnya diberitakan, DPRD Pesisir Barat menyoroti pengumuman kelulusan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis di lingkungan Pemkab setempat. Pasalnya, pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K 2023 itu menuai banyak pertanyaan. Sebab yang dinyatakan lulus bukan peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada saat tes CAT, tetapi peserta lain yang nilainya jauh lebih rendah. Ketua Komisi 1 DPRD Pesisir Barat Muhammad Towil meminta agar semua pihak termasuk BKSDM mengikuti arahan yang ada. Kasus ini harus segera diselesaikan akar permasalahannya, karena buat apa ada aturan jika tidak ditegakkan, ungkapnya Selasa 19 Desember 2023. Untuk itu, ia meminta BKSDM segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tersebut, agar kemudian bisa menghadirkan rasa keadilan di kedua belah pihak. Jangan sampai masyarakat mencurigai ada permainan dan kecurangan dalam proses seleksi.
Terkait penambahan nilai ini juga harus diperjelas dari mana berasal, ujarnya. BKSDM jangan hanya memberikan penjelasan yang bersangkutan memperoleh nilai tambahan karena melampirkan sertifikat saja. Tetapi lebih dari itu, BKSDM harus menelusuri kebenaran dan keaslian sertifikat kompetensi analisis kebijakan level 6 jika memang benar yang bersangkutan melampirkan pada saat pendaftaran. Jika yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat atau bahkan tidak merasa melampirkan sertifikat pada saat pendaftaran, ini yang menimbulkan pertanyaan, kok bisa ada nilai tambahan imbuhnya? M. Tauwil menegaskan, jika peserta yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat, maka BKSDM harus segera mengambil sikap tegas untuk membatalkan kelulusan peserta tersebut, serta mengembalikan hak peserta lain yang memperoleh nilai tertinggi. Kalau terbukti tidak sesuai aturan, BKSDM harus tegas untuk membatalkan kelulusan peserta yang bersangkutan, karena ini sudah jadi sorotan publik. Kita selaku pemerintah harus bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tuntasnya. Sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Pesisir Barat mempersilahkan bagi peserta yang merasa keberatan atau menemukan adanya ketidaksesuaian hasil pengumuman kelulusan seleksi P3K 2023 agar melakukan pelaporan ke pihaknya. Kepala BKSDM Pesisir Barat Sri Agustini mengatakan, untuk pengolahan nilai tambah atau afirmasi itu ditetapkan oleh BKN. Tapi jika ada yang merasa tidak sesuai, silahkan menghubungi BKPSDM, nanti akan kita akomodir untuk bahan laporan ke BKN. Ucap Kepala BKSDM Pesisir Barat Sri Agustini melalui pesan WhatsApp Senin 18 Desember 2023. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan adanya peserta seleksi P3K dengan nilai CAT tertinggi tetapi malah tidak lolos sebagai P3K. Dan semoga kasus ini segera menemukan titik terang ya. Artinya jika memang peserta dengan nilai yang tinggi itu benar-benar tidak memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka seharusnya peserta dengan nilai CAT tertinggilah yang bisa atau yang berhak diterima sebagai P3K. Dan semoga keadilan berpihak kepada peserta dengan nilai CAT tertinggi tersebut ya. Jadi mungkin itu, pengingat juga bagi teman-teman yang mungkin merasa ada kejanggalan terkait dengan pelaksanaan seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K. Jangan ragu-ragu, teman-teman bisa melapor ke BKD, BKPSDM setempat, ataupun pihak-pihak terkait yang bisa menelusuri terkait dengan kejanggalan tersebut. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.